Saya Muhammad Firman Ardimas dengan NIM 0559063358 dari Prodi Sistem Informasi UPB JJ Jakarta. Hari ini saya ada tugas kuliah Basic Data. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat dan langkah-langkah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dari contoh kasus berikut ini. Di sini ada contoh kasus. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Ini contoh kasusnya teman-teman ya. Baik, kita langsung ke aplikasinya saja. Jadi di sini kita mencatat dulu ya. Di sini ada 3 entitas. Yaitu pertama itu dokter, pasien, dan administrator. Ini tadi ya, dokter, pasien, dan administrator yang ada di. Nah, ini entitas itu ada 3, dokter, pasien, dan administrator. Nah, kemudian kita tentukan atributnya. Atributnya itu sebagai berikutnya ya. Ada ID dokter. Kemudian nama dokter. Terus tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja dan waktu kerja. Ini atributnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian yang pasien, kemudian kita tentukan atribut dari pasien itu ada ID pasien, kemudian nama pasien, terus alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Terus atributnya administrator itu ada ID admin, kemudian ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Oke, ini dulu ya. Ini penting ya. Identitasnya ini atributnya. Oke, setelah itu baru kita masuk ke aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi YED Editor. Jadi kita masuk ke menu Plat, terus pilih Entity Relationship. Sini kita masukin tadi 3. Oke, sini tadi ada administrator. Sini ada dokter. Terus sini ada pasien. Oke. Ini tadi entitasnya, entitinya. Oke, kemudian kita masukkan atributnya. Atribut itu kita pakai yang ini.
ini atribut yang ada garis bawahnya ini untuk semacam primary key gitu ya. Kalau di sini tuh dijelaskan sebagai primary key yang ada tulisan bawahnya. Di sini tadi ada ID admin, kemudian ini ada beda ya, dengan yang ini ada beda, dengan yang polos. Nah ini ada waktu jaga, masukin, oke sebelah sini. Kemudian tadi admin, oke ya 3, ada atributnya ada 3. Oke, yang dokter juga sama, kita pakai yang ada garis bawah ini sebagai primary key-nya, itu ada ID dokter. ID dokter kita usah ini. Kemudian itu yang biasa ini ada nama dokter, tanggal lahir, tanggal lahir, kemudian dia apa ya sih, tanggal lahir, alamat dokter, kemudian nomor HP, kemudian tadi apa gitu, spesialis ya, spesialis itu 23, satu lagi itu ada waktu kerja, spesialis waktu kerja, oke. Satu lagi waktu kerja, oke ini ya. Kemudian identiti pasien itu sama, kita pakai ini sebagai primary key, ID pasien ini kita pakai yang biasa, nama pasien, kemudian alamat dan jenis kelamin, alamat, kemudian kelamin, oke. Kita sudah dapat atributnya. Oke, sudah dapat atribut, kemudian kita kasih nah di sini itu kita kasih apa sih ya, kayak semacam alurnya gitu ya, yang ini kita pakai yang ini. Nah ini kita pakai ini. Dan mengikat pada satu entity. Atribut-atribut ini menjelaskan tentang entity ini, entity pasien gitu. Ini juga yang dokter, kita kasih
kemudian administrasi juga sama, administrasi ini entity-nya, kemudian atributnya itu ada 3 admin. Nah, ini sudah jadi nih teman-teman, jadi ini tahap awalnya nih. Nah, nanti kita akan lebih dirinciin lagi setelah itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu maka tambahkan atribut kepada masing-masing entitas. Jangan lupa bahwa atribut primary key adalah nama ID dokter tadi, yang ini ID dokter, kemudian ID admin dan ID pasien. Nah, kemudian untuk garis dari atribut ke entity digunakan simbol unspecific, yang ini tadi simbolnya. Nah, kemudian mengidentifikasi dan meletakkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau frogen key. Oke, kemudian tadi selanjutnya itu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Nah, jadi data ini ada tahapnya lagi nih setelah dikelompokkan entity dan atributnya. Nah, kemudian ditambahkanlah semacam apa ya, kayak ini nih, penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas Anda harus memahami kasus antara entity. Apakah antara entity tersebut satu ke satu pakai ini, atau satu ke banyak pakai, terus atau banyak ke banyak m.2n untuk nah, kalau dalam kasus ini itu banyak dokter memiliki banyak pasien. Nah, kita buat dulu di sini itu relationship-nya, di sini itu memeriksa. Kemudian ini langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Jadi ya, oke. Terus kemudian di sini itu dia memeriksa data, statusnya itu periksa data. Di sini itu mendaftar. Jadi pasien itu mendaftar ke administrator, ke adminnya. Kemudian admin nanti menyerahkan data pasien ke dokter. Kemudian nanti dokter memeriksa. Nah, gitu. Tapi nanti ini ada finalnya lagi nih, ada kayak detailnya lagi, semacam detailnya gitu. Jadi pasien ini gimana? Apakah dia banyak satu per satu, atau dokter langsung banyak, nah gitu. Oke, terus kita buat relasinya itu gini, kita pakai yang ini tadi, yang banyak ke banyak. Bisa banyak pasien, administrasi menerima banyak pendaftaran, pasien mendaftar, kemudian admin banyak ngasih data ke dokter. Nah, itu seperti ini. Oke, nah ini nanti akan dijabarkan lagi jadi finalnya gitu, ada finalnya lagi. Oke, kemudian ini tadi yang banyak dokter, satu dokter memeriksa banyak dokter memeriksa banyak pasien.
gitu. Nanti pasien daftar, banyak pasien terdaftar, nah ini pakai lambang itu yang ini. Nah ini nanti ada final lagi, kita langsung ke tahap ke finalnya, final ERD nya. Oke, tahap selanjutnya itu adalah hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Nah, itu tadi ya. Banyak pasien, dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien. Oke, kita buat final dulu nih. Final dari ERD. Contoh kasus dokter ini ya, dokter, pasien, dan admin. Kemudian sini kita tambahin pada nah di sini dia itu memakai garis penghubung yang ini tadi nih, N ke 1. Jadi banyak data diperiksa oleh satu dokter ke masing-masing dokter, atau banyaknya data itu dikasih ke banyaknya dokter gitu. Kemudian selanjutnya masih pakai ini juga, dokter ke admin. Nah jadi semacam prosesnya gitu lah antara admin dan dokter itu. Dia ngasih dia itu menyerahkan memberikan data ke dokter itu berupa ID daftar, kemudian ID admin, ID dokternya. Kemudian yang di sisi admin dan pasien itu kita tambahkan, ini kita ubah jadi ke 1 ke banyak. Ini juga kita rubah jadi dari 1 ke banyak. Jadi melayani pasien. Kemudian ditambahkan entitas di sini daftar. Jadi kegiatan antara pasien dan administrasi itu adalah daftar, kemudian ID daftar.
kemudian ini ketika primary key pakai ID daftar. Oke, jadi atributnya ada 3 untuk yang proses pendaftaran. Kita kasih garis. Oke, di sini ada entitas daftar, kemudian ada atributnya ada 3, ID daftar, admin, dan ID pasien. Nah, di sini dia itu menggunakan daftar banyak ke 1. Dia itu menggunakan garis penghubung banyak pasien mendaftar pada banyak administrasi. Kemudian di sini tuh ada proses. Di sini namanya melakukan pendaftaran. Ini pakai 1 pasien melakukan pendaftaran. Kemudian ini dia garis penghubungnya, pakai yang ini, yang banyak. Pendaftarnya banyak ke pasien dan juga banyak ke pendaftaran ke administrasinya. Kemudian di sini kita tambahin finalnya itu adalah memeriksa itu dia jadi di sini jadi kegiatan pasien dan dokter. Nah, di sini entitas itu pasien antara pasien dan dokter. Di sini itu ada primary key-nya itu sebagai ID daftar, kemudian atribut lainnya itu ID dokter, terus kemudian ada ID pasien, kemudian di sini ada resep. Jadi ini kegiatan yang dilakukan pasien sama dokter. Di sini waktu periksa. Dan lagi entitinya 1 2 3 4 5. Oke, 1 2 3 4 5. Ini sudah. Ini kegiatan antara pasien dan dokter. Di sini kita pakai garis penghubung yang banyak, n ke banyak. Terus pasien itu 1 pasien ditangani oleh 1 dokter. Kemudian ini kita tambahin garis penghubung dulu.
ditambahin di sini itu diperiksa. Kemudian di sini dokter itu memeriksa. Oke, kemudian di sini satu dokter kemudian memeriksa banyak pasien. Oke, ini finalnya. Kemudian kita kelompokin dia jadi berarti ini nih. Grup makan kita kelompokin dia pakai ini. Kelompokin pakai ini. Kita buat grup. Oh iya, di sini itu kita tambah. Dokter itu menyimpan data. Oke. Jadi, kurang lebih seperti ini ERD kan kasus contoh kasus dokter, pasien dan administrator. Kita kelompokin. Ini finalnya jadi seperti ini. Oke. Satu lagi itu yang ini. Kita kelompokin. Nah, ini dia. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. ERD dari contoh kasus, dokter, pasien, dan administrasi. Oke. Demikian penjelasan saya dari pembuatan ERD contoh kasus rumah sakit yang antara dokter, pasien, dan administrasi. Ini udah pasti banyak kurangnya teman-teman ya. Jadi coba dikoreksi aja, di komen aja di bawah. Terima kasih.